Hai Warrior, ketemu lagi dengan saya, Kak Tia. Kali ini saya akan membahas cara mudah mengerjakan soal TIU SKD Kedinasan. Soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang diprediksi akan ada di tes SKD 2022. Oke teman-teman, simak sampai habis ya. Ini dia soal yang pertama. Jika X adalah 6/7 dari 87,5% dan Y sama dengan 3/5 dibagi 0,4 dikali 50%, maka hasilnya titik-titik. Nah, teman-teman, biasanya soal untuk menentukan hubungan antara X dan Y biasanya selalu keluar loh di tes SKD. Oke, langsung kita kerjain aja. Kita cari nilai X-nya dulu. X sama dengan 6/7 dari itu dikali 87,5%. Ubah dulu, 87,5% itu 0,875. Sama dengan 6/7 dikali, ingat ya teman-teman, 0,875 ini merupakan pecahan istimewa dari 7/8. Terus kita sederhanakan, coret 7/7-nya. 6 dan 8 sama-sama dibagi dengan 2. 6 bagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu 4. Jadi untuk nilai X-nya sendiri sama dengan 3/4. X-nya udah ketahuan nih nilainya. Jadi kita langsung lanjut lagi mencari nilai Y. Y sama dengan 3/5 dibagi 0,4 itu 4/10. Dikali 50%. 50% itu setengah. Sama dengan 3/5. Untuk pada pecahan, pembagian pada pecahan bisa berubah menjadi kali. Tapi pecahan yang keduanya kita balik. Dari 4/10 jadinya 10/4 dikali setengah. Kita sederhanakan lagi. 5 dan 10 sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 10 dibagi 5 itu 2. 2 yang di atas bisa dicoret dengan yang di bawah. Nah, untuk nilai Y jadinya sama dengan 3/4. X sama dengan 3/4. Dan Y-nya juga 3/4. Jadi kesimpulannya X sama dengan Y. Nah, seperti itu ya teman-teman cara mengerjakannya. Kita lanjut lagi. Jika X adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 6 pada kejadian pelemparan 2 buah mata dadu secara bersama-sama, dan Y adalah 1/3 dari 5/6, maka hubungannya seperti apa nih yang ditanya? Oke, untuk X-nya itu bicara tentang peluang. Peluang penjumlahan 2 buah mata dadu. Nah, kakak kasih tahu trik cepatnya ya. Jadi kalau peluang khusus penjumlahan 2 buah mata dadu, jadi triknya seperti ini. Kita bikin dulu tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang namanya 2 buah mata dadu kalau dijumlahkan paling besar itu angkanya 12, yaitu dadu yang ke-6 dengan ke-6. 6 tambah 6, 12. Kita tulis saja dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk mencari penjumlahan mata dadu, jadi triknya teman-teman, dari angka 1 sampai angka 7 itu tinggal dikurang 1. Langsung aja kita isi. Untuk 1 itu 0. Benar kan? Penjumlahan mata dadu, 2 buah mata dadu. Yang kalau dijumlahkan hasilnya 1 itu nggak ada. Karena yang paling besar adalah 2. 2 itu ada 1. 1 dan angka 1. Lanjut lagi, 3 itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dikurangin 1. Nah, untuk 8 sampai 12 angkanya seperti ini. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, gimana, mudah kan? Jadi, untuk mencari peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 5. Anggap aja itu peluang A ya. Atau 6 pada kejadian pelemparan 2 buah dadu, itu berarti peluang B-nya. Nah, untuk X-nya, kita cari dulu peluang mata dadu yang jumlahnya 5 nih. Jumlahnya 5 ada 4. Jadinya 4/36. Ingat ya, yang namanya peluang itu, peluang A itu sama dengan kejadiannya si A per kejadian seluruhnya. Pada mata dadu, kejadian seluruhnya itu ada 36. Karena satu mata dadu ada 6.
Karena dia 2 buah mata dadu, jadinya tinggal dipangkatkan 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, karena ada kata atau di sini, jadi langsung aja kita tambah dengan peluang yang kedua. Peluang yang kedua itu penjumlahan mata dadu sama dengan 6. Yaitu, ini ya, 5. Jadinya 4 per 6. 4 per 36 maksudnya, ditambah 5 per 36. Tinggal tambahin aja nih. Karena penyebutnya udah sama-sama 36. 4 ditambah 5 itu sama dengan 9 per 36. Kita cari lagi nilai Y-nya. Y sama dengan 1 per 3 dari itu jadinya dikali 1 per 3 dari 5 per 6. 1 kali 5, 5 per 3 kali 6, 18. Lihat nih hubungannya ya. 9 dengan 5 dan 36 dan 18. 36 dan 18 itu bisa kelipatan 2 ya. Jadi tinggal dikali 2 yang ini. Sama-sama dikali 2 atas dan bawahnya. 5 kali 2 itu 10. 18 kali 2 itu 36. Antara X dan Y, X-nya 9 per 36, Y-nya 10 per 36. Kelihatan ya, angka yang lebih besar justru yang 10 per 36. Jadi, X-nya lebih kecil dari Y. Gimana? Mudah kan teman-teman? Nah, kita lanjut lagi di soal selanjutnya. Seorang anak bernama Intan membeli baju seharga 100.000 dengan diskonnya 25% plus 40%. Jangan terkecoh ya sama diskon double. Tidak boleh langsung ditambahkan. Oke, kita lanjut baca soalnya lagi. Dan celana seharga 100.000. Tuh, dari harga baju dan celana harganya sama-sama 100.000. Sementara si celana didiskon dengan harga didiskonnya 55%. Beda ya sama yang tadi. Jika M adalah harga baju setelah diskon dan N adalah harga celana setelah diskon, maka untuk mencarinya kita cari dulu yang si double diskon ini, 25% ditambah 40%. Cara mencari double diskon itu mudah banget teman-teman. Double diskon. Jadi rumus cepatnya seperti ini. Diskon yang pertama ditambah sisa diskon yang pertama dikali diskon yang kedua. Kayak gini ya. Tapi harus dikali dulu baru bisa ditambahkan. Kita lihat diskon pertamanya 25% nih. 25% ditambah sisa diskon yang pertama ya, namanya persen itu totalnya 100%. Diskon pertamanya 25%. Jadi sisanya itu 75% dikali diskon yang keduanya 40%. Sama dengan 25% ditambah. Nih ya, untuk menghitung diskon, lihat. Nolnya bisa dicoret dengan ini, 1. Terus 0 satu lagi bisa dicoret dengan, karena ini nggak ada 0 jadinya kita kasih koma. Jadi 7,5 dikali 4. Hasilnya adalah 30%. 25 tambah 30, 55%. Nah, untuk diskon baju 55%, celana juga 55%. Itu artinya apa? Nilai M sama dengan N. Jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya lagi nih. Dari survei terhadap 150 orang diperoleh 114 orang diantaranya pernah makan di restoran A. 98 orang pernah makan di restoran B. Dan 12 orang tidak pernah makan di restoran A maupun B. Di antara jawaban di bawah ini, manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di restoran A ataupun B? Jadi, dari soal ini merupakan soal himpunan. Yang dicari itu yang pernah makan di kedua restoran itu. Mau restoran A ataupun restoran B. Oke, langsung kita cari. Kalau untuk soal himpunan seperti ini, jadi rumus mudahnya itu adalah total sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah yang tidak keduanya dikurang irisan. Irisan itu apa? Yang keduanya ya. Kita langsung substitusikan nilainya. Totalnya ada 150 orang.
Untuk A, himpunan yang pertama itu makan di restoran A ada 114. Ditambah yang makan di restoran B 98 orang. 12 orang tidak pernah makan di restoran A ataupun B. Nah, itu yang anggap TS ya, yang tidak keduanya. Ada 12 orang dikurang irisannya ini yang dicari kan, yang makan di restoran A ataupun B. Langsung aja kita hitung, 150 sama dengan 114 ditambah 98 ditambah 12. Ini 110 ya. 110 tambah 114 sama dengan 224 dikurang irisannya. Karena kita mau cari irisan di sini negatif, jadi kita pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi positif. 224, 150 kita pindahkan ke ruas kanan jadinya dikurang 150. Jadi yang pernah makan yang pernah makan di restoran A ataupun B adalah 74 orang. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Desi harus membayar 84.000 untuk membeli 5 kg mangga dan 3 kg jeruk. Reno membeli 3 kg mangga dan 2 kg jeruk dengan harga 52.000. Uang yang harus dikeluarkan Rangga untuk membeli 4 kg mangga dan 2 kg jeruk adalah, nah soal ini termasuk ke dalam soal SPLDV. Kita misalkan aja dulu. Misalkan nih, mangganya itu sama dengan M. Jeruk itu J. Jadi dari dari persamaan pertama si Desi itu 5 kilo mangga katanya kan. Jadi 5M ditambah 3 jeruk sama dengan 84.000. Persamaan kedua si Reno tuh 3 kilo mangga, 3 mangga ditambah 2 kilo jeruk, 2 jeruk sama dengan 52.000. Nah, seperti biasa ya, kalau udah ketemu SPLDV pasti tuh langsung kepikiran sama yang namanya eliminasi, substitusi atau bahkan kedua-duanya. Jadi dari soal ini kita lihat dulu tuh 5M dan 3J. Di bawahnya 3M dan 2J. Coba kita cari dulu selisihnya. Kita langsung kurangkan ya. 5M dan 3M sama-sama dikurang. 5 dikurang 3 itu 2M. Ditambah 3J dikurang 2J itu sisa J sama dengan, ini 2. 8 kurang 5 itu 32.000. Balik lagi ke pertanyaannya. 4 kilo mangga dan 2 kilo jeruk. Sementara di sini 2 mangga dan 1 jeruk. Untuk mendapatkan 4 dan 2 artinya apa? Tinggal dikali 2 kan? Jadi semuanya kita kali 2 tuh. 4 mangga ditambah 2 jeruk sama dengan 64.000. Tuh, lebih simpel ya. Tanpa pakai cara eliminasi dan substitusi. Gimana teman-teman? Mudah kan? Oke teman-teman, jadi itu dia soal-soal prediksi yang kemungkinan akan keluar nih pada tes TIU SKD 2022. Jadi ada menentukan hubungan antara X dan Y. Ada soal himpunan juga, dan juga ada soal SPLDV. Gimana teman-teman? Lebih mudah kan? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja follow Instagram kita di @siapkedinasan. Jangan lupa like, share, dan komen untuk soal apa lagi yang harus kami bahas selanjutnya. Oke Warrior, see you next time. Bye!